Halo semua, selamat datang di Saryati Channel. Teman-teman, kali ini kita mau melihat sidang perwakilan rakyat yang berada di Malaysia. Banyak banget teman-teman yang nge-tag saya untuk mereaksi sidang parlemen yang berlangsung di Malaysia. Kebetulan saya belum melihat terlebih dulu video ini, tapi saya download duluan. Dan gak usah lama-lama lagi, kita tonton aja dulu videonya. Kan bukan makna sebagai mana konsep Malaysia di AP, dia nak kesamarataan. Itu bukan keadilan. Keadilan kita memberi pertolongan kepada yang perlukan pertolongan. Orang India di estate perlu diberikan pertolongan. Orang Melayu, yang miskin, petani-petani, nelayan dan sebagainya perlu diberi pertolongan. Orang Cina yang hanya menjadi pekebun sayur, pekebun menanam sayur-sayuran dan sebagainya, we need to help them. Orang Cina, orang India, orang Melayu, parlemen menyebut ras. Kalau nak persamarataan, maknanya Kaget yang saya. miskin, yang tidak berupaya will have to compete dengan orang yang berupaya. Minta laluan Pak Sih. Adakah itu keadilan? Minta laluan Pak Sih salah. Jangan lama saya banyak nak cakap. Terima kasih Pak Sih. Pak Sih salah. Kita DAP kita menaungkan Malaysia tu adalah seperti yang disebut oleh Pak Sih salah. Kita akan bantu orang Melayu, orang India, orang Cina. Semua yang miskin kita akan bantu. Okey, Itu yang disebut oleh What itu the? yang diperjuangkan oleh DAP terima kasih. dan juga diperjuangkan oleh Pakatan Harapan. Okey, thank you. Terima kasih. Terima kasih Ketua Melaka. Tapi jangan cakap saja. Lain di mulut, lain di hati. Kita tahu agenda itu. Yang lama tu untuk ingatan supaya kita ada Ingatan itu ialah sejarah. Itulah sebab kita perlu belajar sejarah. Sejarah ini tanah Melayu tu. Kita This sebelah, is a Malay sebelah itulah state. saya kata. Okey, saya nak ajar dia sejarah Datuk Yang Bertuah. Pasti salah. Cukuplah. Saya bagi Kita sikit. belajar sejarah. No, Kita enough. belajar sejarah tanah air Please. Malaysia Melayu sini. Kita juga perlu belajar sejarah dunia. Cukup. I'm not giving you. Kita kata ialah tendang. I'm not giving you any more time. Alright. Please sit down. Ketua Melaka. Ya, Dengan izin. To talk about history. This is a Malay land, you know. Yeah. Hah? Malayland. Saya baru tahu ini. Saya baru tahu kalau parlemen di Malaysia itu juga sangat rasis kepada sesama parlemen dengan menyebut Malayland. Hitam banget ya. Lanjut. Pasal salah, nobody is denying it. Pasal salah. Tak ada siapa menafikan perkara itu pasal salah. This is tanah Melayu. We accept that. Tidak ada siapa-siapa menafikan Peraturan, Datuk fakta Speaker. itu, Muhammad. Pasal salah. Peraturan Datuk Speaker. Apa peraturan? I want to correct you, Pasal Salah. When we already form Malaysia, I'm not giving you time, the floor, right? Thank you. You want to have a debate with me? We have a debate outside. No, we don't have enough time. We don't need have. Hitam banget, ya Allah. Dewan, seorang dewan terhormat yang seharusnya mengajari yang namanya toleransi, sopan santun, menghargai yang namanya perbedaan, ini malah menjadikan sidang parlemen atau pertemuan sesama parlemen untuk yang namanya mencari jalan keluar, ini malah perang ras dan argumen antara Melayu yang gak mau kalah dengan Cina, sekaligus Cina yang
nggak mau disalahkan oleh Melayu. Nah, bayangkan ya, kalau parlemennya sendiri yang sejatinya adalah orang-orang yang mengurusi nasib-nasib atau hidup atau kepastian hidup hukum warga Malaysia atau rakyat Malaysia saja begitu rasis, bayangkan bagaimana orang-orang biasa yang berada di akar rumput Malaysia atau orang biasa yang berada di Malaysia. Kalau parlemennya aja seperti ini, bagaimana nasib orang biasa yang berada di Malaysia? Dan kalau parlemennya aja kayak gini, orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang memikirkan nasib rakyat Malaysia aja mengajarkan rasial kepada publik, bahkan ini dipublikasi, itu bagaimana Malaysia bisa menjadi negara yang majemuk. Dan saya baru ingat ya bahwa ternyata Malaysia juga itu menolak menandatangani atau menyetujui iCert. Apa itu iCert? iCert itu kepanjangan dari International Convention on the Elimination of All Form of Racial. Nah, lembaga ini itu mempunyai tujuan menghapus yang namanya diskriminasi ras. Nah, di negara ASEAN itu ada 3 negara yang menolak menyetujui atau menandatangani yang namanya iCert. Yang pertama itu Myanmar, yang kedua Malaysia, yang ketiga Brunei Darussalam. Nah, dari sini saja tahun 2018 yang menolak keras yang namanya iCert di Malaysia, saya juga tidak heran kalau mayoritas dari orang-orang Malaysia itu rasis kepada sesama orang Malaysia yang berbeda etnik atau suku. Saya hanya memikirkan nasib-nasib orang biasa atau anak-anak kecil atau kaula-kaula muda yang nantinya adalah penerus bangsa atau negara Malaysia. Kalau di tahun 2022 aja Malaysia menolak menyetujui iCert yang dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi ras, apa kabar tahun selanjutnya, mungkin 20 tahun keadaannya akan sama seperti tahun yang sekarang, yaitu tetap menjadikan bahasa menjadi masalah di Malaysia atau menjadikan Melayu itu sebagai suku yang mendominasi Malaysia di atas suku-suku yang lain. Dan kalau keadaannya masih tetap kayak gini, padahal adalah tahun 2022, bayangkan 20 tahun lagi. Mungkin juga 20 tahun lagi Malaysia masih tidak bisa menentukan arah kemana negara mereka akan dibawa. Apakah akan tetap memikul masalah rasial untuk mempertahankan yang namanya dominasi suku Melayu di tanah Malaysia, atau yang bagaimana, kita juga nggak tahu ya. Nah, kalau keadaannya kayak gini, saya di sini sangat merasa beruntung terlahir menjadi orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu diajarkan untuk menerima yang namanya perbedaan. Contohnya yaitu tahun 1998, di saat Pak B.J. Habibie menjabat, beliau menerima atau menandatangani iCert, yaitu penghapusan diskriminasi ras. Terus juga mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang melarang penggunaan istilah pribumi. Nah,
ketika di Indonesia istilah pribumi atau kalau orang Malaysia menyebut bumi putra itu dilarang, ternyata di Malaysia istilah bumi putra atau pribumi itu masih kekal digunakan. Bahkan bumi putra ini menjadi istilah harga mati yang selalu dipakai ketika orang Melayu itu mencari yang namanya pembenaran pribadi atas etnik-etnik yang ada di Malaysia. Ya, saya doakan ya kepada Malaysia, semoga mereka bisa menentukan arah kemana negara mereka akan dibawa dan bisa menentukan sikap yang sikap yang tegas, yaitu menghapus yang namanya diskriminasi atau pembeda atau perbedaan suku-suku atau ras-ras yang berada di Malaysia. Karena di mana ada dominasi ras, di situ pasti akan ada yang namanya kompetisi antar ras ya. Contohnya ya Malaysia itu sendiri antara Cina dan Melayu itu pasti berkompetisi. Dan mereka tidak mengenal yang namanya toleransi. Sekian video dari saya, semoga teman-teman yang bisa atau yang saat ini melihat video saya bisa mengambil sebuah kesimpulan yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau ada salah kata atau salah ucap itu murni kesalahan saya. Kalau ada masukan monggo komen. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.